Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita Napesu Misteri. Gunung Lawu, salah satu gunung yang menjulang megah di Pulau Jawa, memiliki daya tarik yang tak hanya berasal dari keindahan alamnya, tetapi juga dari berbagai legenda dan mitos yang mengelilinginya. Di kalangan penduduk lokal, gunung ini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan aura mistis dan keajaiban, di mana banyak cerita aneh dan menakutkan beredar dari mulut ke mulut. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang pasar gaib yang konon hanya muncul pada malam tertentu, terutama di malam Jumat Kliwon. Pasar ini, menurut cerita, adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak dalam kesedihan atau keputusasaan dapat bertemu dengan makhluk gaib dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Desa-desa di sekitar Gunung Lawu seringkali dipenuhi dengan bisikan cerita tentang mereka yang pernah mengunjungi pasar ini, mendapatkan kekayaan atau barang-barang yang diimpikan, namun tak sedikit pula yang mengalami penyesalan mendalam setelahnya. Beberapa orang mengklaim telah melihat sosok-sosok misterius dan merasakan kehadiran makhluk gaib yang menawarkan barang-barang berharga yang tak terbayangkan. Namun, mereka yang tidak memahami konsekuensi dari transaksi tersebut seringkali meninggalkan pasar dengan lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Di tengah suasana desa yang damai, kisah-kisah ini seringkali menjadi bahan pembicaraan di kalangan penduduk, menimbulkan rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Bagi sebagian orang, cerita tentang pasar gaib hanya sebatas legenda, tetapi bagi yang lain, itu adalah peringatan akan bahaya yang mengintai di balik keinginan yang tidak terkontrol. Orang-orang seringkali mengingatkan satu sama lain untuk tidak mendekati gunung pada malam-malam tertentu, ketika aura gaib itu diakini semakin kuat. Namun, ada satu pemuda bernama Dani yang terjebak dalam kesedihan yang mendalam setelah kehilangan ibunya. Hidupnya terasa hampa dan gelap, tanpa arah dan tujuan. Meskipun teman-temannya, termasuk Sari, berusaha menghiburnya, Dani merasa sulit untuk bangkit dari duka yang melanda hatinya. Suatu malam, saat melihat keindahan bintang-bintang di langit, desas-desus tentang pasar gaib mulai mengisi pikirannya. Ia mendengar dari Sari tentang bagaimana pasar itu bisa memberikan apapun yang diinginkan, terutama bagi mereka yang merasa kehilangan. Dalam keputusasaannya, Dani mulai merasa tertarik untuk mencari pasar tersebut. Ia berharap, mungkin, ia bisa mendapatkan kembali kenangan indah bersama ibunya atau bahkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Keputusan untuk pergi ke Gunung Lawu bukanlah hal yang ringan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang penuh risiko. Namun, keinginan untuk mengubah nasibnya membuatnya memberanikan diri, meninggalkan desanya di malam hari dengan harapan dan ketakutan bercampur aduk. Pasar gaib di Gunung Lawu bukan hanya sekadar tempat. Ia adalah simbol dari harapan yang menyala di tengah kegelapan, tetapi juga merupakan pengingat akan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Dalam pencariannya untuk menemukan pasar tersebut, Dani akan menghadapi bukan hanya keinginan dan penyesalan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehidupan, kehilangan, dan makna sejati dari kebahagiaan. Seiring langkahnya menapaki jalan menuju pasar yang penuh misteri, perjalanan ini akan mengubahnya selamanya. Aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Aku harus menemukan ibuku, jawab Dani, masih diliputi rasa putus asa. Perempuan itu mengangguk, tetapi senyumnya tampak menyimpan misteri. Kadang, kita menemukan apa yang kita cari dengan cara yang tidak terduga. Aku bisa membantumu, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Berapa banyak lagi yang harus aku bayar? Dani merasakan kepalanya berputar. Sepertinya semua yang ia temui hanya menawarkan godaan yang menyakitkan. Untuk menemukan kebenaran tentang ibumu, kau harus melepaskan salah satu dari kenangan terindahmu, satu momen yang paling kau hargai. Apakah kau siap untuk itu? Tanyanya, tatapan matanya tajam. Dani merasa hatinya tertekan. Kenangan terindah? Bagaimana ia bisa memilih satu? Aku tidak bisa, jawabnya, ketakutan menguasai dirinya. Perempuan itu tersenyum penuh pengertian. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Pilihan ada padamu. Tetapi ingat, kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan yang lebih berharga. Dani merasakan tekanan di dadanya semakin berat.
Ia melangkah menjauh dari perempuan itu, merasakan kesedihan menyelimuti hatinya. Apakah semua ini benar-benar layak? Apakah ia akan terus mengikuti jalan ini, meskipun setiap langkahnya membuatnya semakin kehilangan? Sementara ia berjalan, suara-suara di sekitar mulai mengabur. Semua tawaran dan godaan terasa semakin jauh. Dani berusaha untuk tidak terpengaruh, berusaha mengingat tujuannya. Ia ingin merayakan kenangan indah bersama ibunya, bukan mengorbankannya. Akhirnya, setelah berputar-putar di antara kerumunan, Dani menemukan sebuah gerobak kecil dengan tulisan, "Kenangan." Penjual di gerobak itu tampak bijaksana, matanya berkilau dengan pengetahuan. "Anak muda, apa yang kau cari di sini?" tanyanya dengan suara tenang. "Aku mencari ibuku," jawab Dani, merasa lelah dengan semua godaan yang telah dia alami. Penjual itu tersenyum, seolah memahami. "Ingatlah, nak, apa yang kau cari bukan selalu apa yang kau inginkan. Di sini, kita bisa menemukan cara untuk menghargai kenangan tanpa harus kehilangan bagian dari diri kita." Dani merasakan harapan baru. "Bagaimana caranya?" tanyanya, penuh rasa ingin tahu. "Kau harus menerima bahwa kenangan akan selalu ada di dalam dirimu, tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya. Jangan biarkan pasar ini menguapkannya. Carilah cara untuk mengingatnya tanpa harus mengorbankan dirimu," jawab penjual itu, memberikan pandangan yang dalam. Dani tertegun. Mungkin selama ini ia terjebak dalam keinginan untuk mengubah masa lalu, tetapi apa yang sebenarnya ia butuhkan adalah cara untuk merayakan kenangan tersebut. "Bagaimana caranya aku bisa merayakannya?" tanyanya, hatinya bergetar. "Dengan cara yang sederhana. Berhenti mencari dan mulai mengingat. Rayakan kenangan itu di dalam hatimu, dan biarkan itu memberi cahaya dalam kegelapanmu. Ketika kau bisa melakukannya, kau akan menemukan jalan pulang," kata penjual itu, dengan tatapan lembut. Mendengar itu, Dani merasa seolah beban di pundaknya mulai menghilang. Ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk mengubah masa lalu, tetapi ada cara untuk mengingat dan menghargainya. "Terima kasih," ucapnya tulus. Dani berbalik, meninggalkan pasar yang penuh godaan dan konsekuensi. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hatinya, ia telah menemukan kekuatan baru untuk merayakan kenangan ibunya, dan mungkin itu adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dani melangkah lebih dalam ke dalam keramaian pasar gaib, merasakan getaran energi yang semakin kuat. Setiap langkahnya seolah mengajak dia untuk terperangkap dalam godaan, dan suara-suara di sekitarnya terus memanggilnya untuk mendekat. Namun, di dalam hati, ia berusaha mengingat apa yang telah dia pelajari dari makhluk-makhluk yang ditemuinya. Setiap tawaran yang datang bukan hanya sekadar kesempatan. Mereka juga membawa konsekuensi yang harus ditanggung. Di salah satu sudut pasar, Dani melihat seorang penjual yang menarik perhatian. Ia mengenakan jubah berwarna gelap dan memiliki tatapan tajam yang menyiratkan kebijaksanaan dan pengalaman. Di depannya, terdapat sebuah meja yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Cermin kecil, lilin berwarna-warni, dan potongan kayu yang tampak menyimpan aura misterius. "Datanglah, anak muda. Apa yang kau cari?" Suaranya mengalun lembut namun penuh kekuatan. Dani merasa terpesona oleh suasana di sekitar penjual itu. Aku mencari cara untuk bertemu ibuku lagi," jawabnya, merasakan kerinduan itu menghangatkan hatinya. "Ah, ibumu. Kenangan yang berharga. Di sini, kami bisa membantumu. Ini cermin ajaib," kata penjual itu sambil menunjukkan cermin yang bersinar lembut. "Dengan melihat ke dalamnya, kau dapat berbicara dengan jiwa-jiwa yang telah pergi, termasuk ibumu. Namun, kau harus membayar harga yang setara." Dani merasakan jantungnya berdebar. "Apa harganya?" tanyanya, suara penuh harap. "Setiap jiwa yang kau panggil akan meminta sesuatu darimu. Mereka akan menarik sedikit dari hidupmu, kenangan, atau bahkan keberanianmu. Apakah kau siap untuk membayarnya?" Penjual itu bertanya, matanya menembus jiwanya. Mendengar kata-kata itu,
Dani merasa terombang-ambing. Bagaimana bisa ia mengorbankan bagian dari dirinya hanya untuk memenuhi keinginannya? Namun, rasa kerinduan akan ibunya membuatnya tergoda. Aku siap, ucapnya, suara tak lebih dari bisikan. Penjual itu tersenyum lebar. Bagus, lihatlah ke dalam cermin, dan panggil namanya. Ingat, anak muda, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dani mengangguk, perasaan tegang mengisi dadanya saat ia mengangkat cermin. Refleksinya tampak samar, namun saat ia mulai memanggil nama ibunya, cahaya dari cermin itu mulai bergetar. Ibu, ibu, teriaknya. Seketika, cermin itu berkilau, dan sosok wanita muncul di permukaan kaca. Wajahnya terlihat jelas, senyumnya hangat seperti yang selalu diingat Dani. Dani, sayang, suaranya lembut, mengalun seperti melodi. Dani merasakan air mata menggenang di matanya. Ibu, aku merindukanmu. Ibu juga merindukanmu, nak. Apa yang terjadi? Mengapa kau di sini? Tanya ibunya, terlihat khawatir. Aku ingin bertemu lagi. Aku ingin kembali merasakan kehadiranmu, jawab Dani, suara penuh haru. Namun, saat itu juga, ia merasakan suatu tarikan aneh di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang mulai diambil dari jiwanya. Ibu, apa yang terjadi? Dani merasa pusing, terjebak antara kenyataan dan ilusi. Kau harus ingat, setiap panggilan ada harganya. Apa yang kau bayar? Tanyanya, matanya menatap dalam. Ketika sosok ibunya mulai memudar, Dani berusaha untuk tetap fokus. Aku akan membayar apapun, asal bisa bersamamu lagi, serunya. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, rasa sakit menjalar di tubuhnya. Secara tiba-tiba, sosok ibunya hilang, dan cermin kembali gelap. Apa yang telah kau lakukan? Teriak Dani, merasakan kehilangan yang menyakitkan. Penjual itu menatapnya dengan serius. Kau telah memanggil jiwa, tetapi kau juga telah mengorbankan bagian dari dirimu. Setiap kenangan yang kau panggil, kau kehilangan sebagian dari dirimu. Hati-hati, anak muda. Ini baru permulaan. Dani terdiam, merasakan dampak dari pilihannya. Ia ingin menangis, tetapi air mata seolah mengering di matanya. Ia merasakan sesuatu hilang dari dalam hatinya, bagian dari keberaniannya, seolah dunia yang dipenuhi warna menjadi kelabu. Dalam kepanikan, ia meninggalkan stan penjual itu dan melanjutkan pencariannya, berusaha untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Di antara kerumunan, Dani melihat sekelompok makhluk berkumpul, tertawa dan berbagi cerita. Salah satu dari mereka, sosok perempuan dengan rambut panjang berkilau, menghampirinya. Kau tampak lelah. Apa kau ingin beristirahat? Tanyanya dengan nada ramah. Ketika Dani melangkah masuk ke dalam keramaian pasar gaib, seolah ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Suasana yang penuh warna dan suara membuatnya terpesona. Lampu-lampu berkelap-kelip dari berbagai sudut memancarkan cahaya yang aneh dan memikat, menciptakan bayangan menari di tanah yang basah. Makanan dan barang-barang misterius ditawarkan di setiap sudut, sementara makhluk-makhluk gaib berlalu lalang, tertawa dan berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Dani merasakan jantungnya berdebar kencang. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia melangkah lebih dalam ke pasar. Ia melihat penjual yang menawarkan berbagai barang, dari perhiasan berkilauan hingga buku-buku tua yang tampaknya menyimpan rahasia dunia. Di antara kerumunan, Dani memperhatikan sosok-sosok aneh. Ada yang berbulu, ada yang bersayap, dan ada pula yang tampak seperti manusia tetapi dengan ciri-ciri yang tidak biasa. Selamat datang, pengunjung, seru seorang penjual wanita. Wajahnya dihiasi dengan tatapan tajam dan senyuman yang ramah. Ia mengenakan gaun berwarna cerah dan perhiasan yang berkilauan. Apa yang kau cari di pasar ini? Dani menelan ludah, merasakan ketegangan di tenggorokannya. Aku mencari sesuatu yang bisa membawaku kembali kepada ibuku, ucapnya, suara bergetar. Wanita itu mengangguk, seolah memahami. Banyak yang datang ke sini dengan keinginan yang sama. Tetapi ingat, setiap keinginan ada harganya.
Apa kau siap membayarnya? Dani mengangguk, meskipun dalam hatinya, rasa ragu mulai muncul. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud wanita itu, tetapi harapannya lebih kuat daripada ketakutannya. Dia ingin merasakan kehadiran ibunya lagi, bahkan jika itu hanya sesaat. Baiklah, kata wanita itu sambil mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah gelang indah yang bersinar. Gelang ini bisa membawamu ke tempat di mana kenangan terindah bersamanya tersimpan. Tetapi harga yang harus dibayar adalah satu kenangan berharga yang lain. Dani tertegun. Bagaimana bisa ia menyerahkan kenangan yang sudah dimilikinya? Aku tidak bisa, jawabnya, suaranya semakin kecil. Pikirkan baik-baik, nak. Kenangan itu bisa membebaskanmu dari kesedihanmu, tetapi kau harus bersedia melepaskan yang lain. Wanita itu berkata sambil memandangnya dalam-dalam. Dani merasa terjepit dalam pilihan yang sulit. Ia ingin mengingat ibunya, tetapi ia juga takut kehilangan lebih banyak kenangan. Sementara itu, keramaian pasar terus berlanjut di sekitarnya, dan suara tawar-menawar memecah keheningan pikirannya. Dalam kekalutan itu, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berpindah dari satu stan ke stan lain, mencari sesuatu yang lebih baik. Dani melanjutkan menjelajahi pasar. Di sudut lain, ia melihat seorang penjual tua yang tampak bijaksana. "Anak muda, kau terlihat bingung," katanya dengan suara serak, menarik perhatian Dani. Aku mencari ibuku," Dani mengakui, hatinya dipenuhi rasa putus asa. Cinta seorang ibu adalah yang terkuat. Tetapi ingat, pasar ini bisa memberimu apa yang kau inginkan, tetapi tidak tanpa konsekuensi, kata penjual itu, menggenggam sebuah batu permata yang bercahaya lembut. Batu ini dapat membawamu ke kenangan indah bersamanya. Namun, kau akan kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini. Dani kembali merasa tertekan. Kenangan bersama ibunya adalah segalanya baginya, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan yang lainnya. "Apa yang harus aku bayar?" tanyanya. "Setiap kenangan memiliki harga. Terkadang, itu adalah sesuatu yang telah kau anggap sepele," jawab penjual itu sambil tersenyum tipis. Merasa tertekan, Dani mengalihkan pandangannya ke stan lain yang bersebelahan. Di sana, seorang makhluk berbulu besar menjajakan berbagai barang aneh, mulai dari rempah-rempah hingga kain-kain berwarna-warni. "Apakah kau mencari sesuatu yang spesial?" tanyanya dengan suara berat, menarik perhatian Dani. "Ya, aku mencari cara untuk bertemu ibuku," jawab Dani, harapannya mulai pudar. Makhluk itu tertawa, suara tawa yang dalam dan menggema. "Banyak yang datang ke sini dengan harapan. Tapi ingat, apa yang kau inginkan bisa membawa kesedihan yang lebih dalam. Cobalah sesuatu yang berbeda." Ia mengulurkan selembar kain berwarna cerah. "Kain ini bisa membuatmu melihat kembali ke masa lalu, tetapi ada yang harus kau berikan sebagai gantinya." "Seperti apa?" Dani bertanya, rasa ingin tahunya meningkat. "Keberanianmu," jawab makhluk itu. "Setiap kali kau melihat kenangan itu, kau akan kehilangan sedikit keberanianmu. Bagaimana? Apakah kau bersedia?" Dani terdiam. Ia merasa dilematis. Keberanian adalah bagian dari dirinya, dan ia tidak ingin melepasinya. Namun, keinginan untuk melihat kembali ibunya membuatnya terjebak dalam rasa putus asa. Dengan langkah gontai, Dani melanjutkan pencariannya. Setiap stan menawarkan barang-barang yang menarik, tetapi selalu dengan harga yang menakutkan. Ketika ia melangkah lebih dalam, ia melihat lebih banyak makhluk aneh. Beberapa dari mereka terlihat bahagia, sementara yang lain tampak murung dan gelisah. Di tengah kerumunan, Dani tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, suara lembut yang memanggil namanya. Hatinya bergetar, dan ia menoleh ke arah suara itu. "Dani, sayang," suara itu memanggil, mengalir seperti melodi di telinganya. Dani bergegas mencari sumber suara, dan di antara kerumunan, ia melihat sosok wanita yang dikenalnya. Dia mengenakan gaun putih, dengan wajah yang sangat mirip dengan ibunya. "Ibu," serunya penuh haru, tetapi sosok itu segera menghilang, seperti bayangan yang tertiup angin. "Kau tidak bisa menemukannya di sini,"
kata seorang makhluk di sampingnya, menatap Dani dengan tatapan penuh empati. Ibumu adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa kau sentuh kembali. Tetapi kau dapat mengingatnya. Dani merasa putus asa. Tapi aku ingin bertemu dengannya. Serunya, suaranya pecah. Kenangan tidak bisa diubah, nak. Tetapi kau bisa merayakan apa yang kau miliki. Pasar ini bukan tempat untuk menemukan apa yang hilang, tetapi untuk memahami apa yang kau inginkan, kata makhluk itu. Dengan nada rendah, Dani merenungkan kata-kata itu. Mungkin pasar ini bukan hanya tempat untuk mendapatkan kembali ibunya, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Ia merasa bingung dan terjebak, tetapi pelajaran yang mulai meresap dalam hatinya adalah bahwa ia perlu melepaskan beban yang telah mengikatnya. Dengan keteguhan baru, Dani melanjutkan pencariannya, siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari keputusannya. Dia harus menemukan cara untuk merayakan kenangan akan ibunya, tanpa terjebak dalam ilusi yang ditawarkan oleh pasar gaib. Di sudut lain pasar, ia melihat lebih banyak penjual, lebih banyak tawaran, tetapi ia tahu bahwa yang dicari bukan sekadar barang, tetapi pemahaman akan hidupnya yang hilang. Dani merasa seolah-olah perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan harapan dan tekad yang baru, ia melangkah lebih jauh ke dalam keramaian, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dani menatap puncak Gunung Lawu dari kejauhan. Bayang-bayang gelap dari pepohonan rimbun seolah menutup jalan menuju petualangannya. Hujan yang baru saja reda meninggalkan tanah basah, aroma segar tanah yang terbuka mengisi udara. Meski hari sudah menjelang malam, Dani merasakan semangat yang membara di dalam hatinya. Meskipun rasa takut mengintai, keinginan untuk menemukan pasar gaib jauh lebih besar. Sebelum berangkat, Dani berpikir sejenak, merenungkan apa yang bisa ia dapatkan dari perjalanan ini. Ia teringat pada senyuman ibunya, pada semua kenangan yang kini terasa samar. Jika pasar itu benar-benar ada, bisiknya, mungkin aku bisa menghubungkannya kembali. Dengan tekad bulat, ia melangkahkan kaki menuju jalan setapak di hutan. Di tengah perjalanan, jalan mulai menanjak, dan kabut tebal mulai menyelimuti. Suara-suara malam terdengar lebih nyaring di antara pepohonan, seolah mengajak Dani untuk berhenti sejenak. Angin berhembus lembut, menggerakkan dedaunan, memberikan nuansa misterius yang membuatnya semakin waspada. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Pikirnya, tetapi ia segera mengusir keraguan itu jauh-jauh. Di tengah perjalanan, Dani melihat cahaya redup di kejauhan. Rasa penasaran menggerakkan kakinya untuk berjalan lebih cepat. Mungkin ada orang lain yang juga sedang mendaki, pikirnya. Saat ia semakin mendekat, cahaya itu mulai memudar dan menghilang, meninggalkan kegelapan yang menakutkan. Dani menghentikan langkahnya dan mengedarkan pandang, mencoba mencari tahu sumber cahaya tersebut, tetapi hanya ada hutan lebat dan suara hantu angin. Setelah beberapa menit berjalan, Dani tiba di sebuah sumber air kecil yang mengalir. Dia mengambil napas sejenak, merasakan ketegangan di dalam tubuhnya. Ia merenung, bagaimana mungkin ada pasar gaib yang hanya muncul pada malam tertentu? Apakah itu benar-benar ada? Rasa penasaran mulai menimbulkan ketidakpastian di dalam hatinya. Namun, kenangan akan ibunya kembali menyemangatinya. Ia mengingat bagaimana ibunya selalu mengajarinya untuk tidak menyerah, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dani melanjutkan perjalanan, meniti jalan setapak yang semakin sempit. Kabut yang menyelimuti semakin tebal, membuat jarak pandangnya terbatas. Namun, di balik semua itu, ia bisa merasakan getaran energi di sekelilingnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Di saat-saat seperti ini, ia merasa seolah jalan itu penuh dengan bisikan yang menyerupai suara ibunya, mengingatkannya untuk berhati-hati. Tak lama kemudian, Dani melihat sosok seseorang di kejauhan. Ia tampak seperti seorang pendaki, mungkin seusiaku dengannya. Dani mempercepat langkahnya, berharap bisa bertanya arah. Ketika ia semakin dekat, sosok itu berbalik. Ternyata itu adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam.
Dia mengenakan pakaian tradisional yang tampak lusuh, seolah baru saja keluar dari legenda yang berabad-abad lalu. "Kemana kau pergi, nak?" tanyanya dengan suara serak namun menenangkan. "Aku ingin pergi ke pasar gaib," jawab Dani tanpa ragu, meskipun hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Pria itu tersenyum misterius. "Ah, banyak yang mencarinya. Tetapi tidak semua dapat menemukannya, dan tidak semua yang menemukannya pulang dengan selamat." Dani merasa sedikit terintimidasi oleh jawaban itu, tetapi tekadnya tidak pudar. "Aku tidak takut. Aku hanya ingin melihat ibuku lagi." Rindu yang mendalam bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak terduga. Tetapi ingat, setiap perjalanan memiliki konsekuensinya, kata pria itu sambil menggelengkan kepala. "Apakah kau pernah ke pasar itu?" tanya Dani, berharap mendapatkan petunjuk. "Dulu, ketika aku masih muda. Tetapi sekarang, aku hanya menjadi pengembara. Pasar itu, jika kau menemukannya, akan mengujimu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan," jawabnya. Dani merenungkan kata-kata pria tua itu. Meskipun terasa menakutkan, ia merasakan panggilan kuat untuk melanjutkan. Ia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, ia meninggalkan sosok tersebut, berharap bisa kembali untuk meminta nasihat lebih lanjut. Saat ia kembali ke jalan setapak, kabut semakin tebal. Dani berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Suara-suara malam mulai terdengar lebih jelas. Suara gemerisik dedaunan, serangga, dan bahkan suara angin yang menggerakkan cabang-cabang pohon. Semua itu memberi kesan bahwa hutan ini hidup, dan ia bukan satu-satunya makhluk di sini. Dengan tekad bulat, Dani melanjutkan langkahnya. Dia melewati jalan-jalan berliku, merasakan betapa terjal dan menyenangkannya petualangan ini. Namun, setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan jantungnya berdebar kencang. Saat menatap langit, bintang-bintang terlihat samar di balik kabut, memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan. Setelah beberapa jam berjalan, Dani merasakan kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Kakinya terasa berat, dan napasnya mulai tersengal. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sebuah batu besar. Di situ, ia menutup mata, membayangkan ibunya dan bagaimana ia selalu mengajarinya untuk tidak menyerah. Bayangan itu memberikan kekuatan baru. "Aku harus melanjutkan," ucapnya pada diri sendiri. Setelah cukup beristirahat, Dani bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seketika, suara berisik mulai mengisi telinganya, suara riuh rendah seperti keramaian. Dani merasakan aliran energi di sekitarnya. Dia tidak percaya, tetapi saat itu dia yakin bahwa ia semakin dekat dengan pasar gaib. Ketika ia mendekati suara itu, cahaya mulai berkilauan di antara pepohonan. Rasanya seperti magnet yang menariknya, menghilangkan semua rasa lelah. Dani melangkah lebih cepat, dan saat ia menembus garis pepohonan, sebuah pemandangan luar biasa terbuka di hadapannya. Pasar gaib muncul di hadapannya, gemerlap dengan lampu-lampu berwarna-warni, dan makhluk-makhluk aneh berkeliling di antara gerobak-gerobak yang menjual barang-barang aneh. Dani terperangah. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Suara keramaian memenuhi udara, dan di sekelilingnya, berbagai makhluk berbincang dengan gembira, tertawa, dan bertransaksi. Rasanya seperti mimpi, tetapi di dalam hatinya, Dani tahu bahwa ini adalah kenyataan. Dia telah sampai di pasar gaib. Namun, di tengah-tengah kegembiraan itu, sesuatu dalam dirinya merasa cemas. Dia harus berhati-hati, karena dia tahu bahwa setiap permintaan ada harganya. Dengan hati berdebar, ia melangkah masuk ke dalam keramaian pasar, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Disinilah pencariannya dimulai, di mana harapan dan bahaya saling berkelindan dalam kegelapan malam. Pada suatu ketika Dani duduk sendirian di tepi jendela kamarnya, menatap hujan yang membasahi tanah di luar. Suasana suram ini seolah mencerminkan hatinya yang terasa hampa dan kosong setelah kepergian ibunya. Setiap tetes air yang jatuh membangkitkan kembali kenangan manis yang ia habiskan bersamanya, mengingatkan pada senyuman hangatnya, cerita-cerita menenangkan sebelum tidur,
dan pelukan yang selalu bisa menghapus rasa takut. Sekarang, semua itu terasa seperti ilusi yang tak akan pernah kembali. Desa tempatnya tinggal terletak di kaki Gunung Lawu, dikelilingi hutan lebat dan kabut yang seringkali menyelimuti puncaknya. Gunung ini bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga dipenuhi dengan mitos dan cerita rakyat yang menghantui. Sejak kecil, Dani sering mendengar cerita tentang pasar gaib yang konon hanya muncul pada malam tertentu. Pasar itu dikatakan menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib yang menawarkan berbagai keinginan kepada mereka yang terjebak dalam kesedihan. Namun, setiap keinginan yang dikabulkan memiliki harga yang harus dibayar, seringkali lebih mahal daripada yang dapat dibayangkan. Sari, sahabatnya yang selalu optimis, sering berusaha menghibur Dani. "Kita bisa pergi ke gunung bersama, Dani. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghiburmu," ucap Sari suatu malam ketika mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh bunga-bunga yang mulai mekar. "Tidak, Sari. Aku tidak percaya dengan semua cerita itu. Bagaimana bisa ada pasar gaib?" Dani menjawab dengan nada pesimis. Ia merasa skeptis, tetapi di sudut hatinya, ada rasa penasaran yang menggelitik. Namun, saat Sari bercerita lebih lanjut, Dani mulai tertarik. Mereka bilang, "Jika kamu pergi pada malam Jumat Kliwon, kamu bisa melihat pasar itu. Banyak orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun beberapa di antara mereka tidak pernah kembali lagi." Kata-kata itu mengusik pikirannya. Mungkin, pikirnya, jika ada harapan, mengapa tidak mencoba? Dani merasakan kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan kembali kenangan indah bersama ibunya. Dan di dalam pikirannya, pasar gaib menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Hari-hari berlalu, dan perasaan hampa itu semakin menggerogoti dirinya. Akhirnya, malam yang dinantikan tiba. Dengan hati berdebar, Dani memutuskan untuk pergi ke Gunung Lawu, meskipun Sari dengan keras mencoba mencegahnya. "Dani, hati-hati. Banyak yang bilang pasar itu berbahaya," Sari berusaha mengingatkan. "Ini satu-satunya cara untuk mengembalikan ibuku," jawab Dani tegas, meski dalam hatinya ada rasa ragu yang tak bisa diungkapkan. Malam itu, dengan langit dipenuhi bintang dan kabut tebal mulai menyelimuti puncak gunung, Dani memulai perjalanan. Jalan setapak menuju Gunung Lawu dipenuhi pepohonan tinggi yang menjulang, menciptakan suasana yang menakutkan. Suara angin berdesir mengusik ketenangan malam, seolah menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut, tetapi bagi Dani, itu adalah panggilan menuju ketidakpastian. Setelah beberapa jam berjalan, Dani akhirnya sampai di sebuah clearing yang terbuka. Disinilah, menurut cerita, pasar gaib akan muncul. Dengan penuh harap, ia menunggu di sana, membiarkan bayangan gelap dan suara-suara misterius mengelilinginya. Hati Dani berdegup kencang. Ia merasa seolah berada di ambang sesuatu yang besar. Menjelang tengah malam, cahaya mulai muncul dari arah hutan. Berkilau dan memikat, cahaya itu semakin mendekat, diiringi suara riuh rendah yang tidak bisa ia pahami. Dani merasa seolah dirinya terhipnotis, menariknya lebih dekat ke sumber cahaya. Akhirnya, ketika cahaya itu semakin terang, ia melihatnya. Sebuah pasar yang ramai, dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib dan barang-barang aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok-sosok dengan penampilan tak biasa berkeliling, menjajakan barang-barang yang bersinar dalam gelap. Dari perhiasan berkilauan hingga buku-buku tua yang tampak berisi rahasia dunia, semuanya ada di sini. Dani tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia merasakan ketegangan yang meluap dalam hatinya, tetapi juga rasa ingin tahu yang mendalam. "Selamat datang, pengunjung," seru seorang penjual yang berdiri di dekat gerobak kecil yang dipenuhi barang-barang aneh. Wajahnya tampak ramah, tetapi ada kilatan tajam di matanya yang membuat Dani merinding. "Apa yang kau cari di sini?" Dani tertegun sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Semua barang di pasar itu tampak menggoda, tetapi di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, kembali merasakan kehadiran ibunya. Aku mencari sesuatu yang bisa menghubungkanku kembali dengan ibuku," ucap Dani, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keramaian. Penjual itu tersenyum,
Tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Ah, banyak yang datang dengan keinginan yang sama. Tetapi ingat, setiap keinginan ada harganya. Apa kau siap membayarnya? Dani merasa gelisah mendengar kata-kata itu. Namun, saat ia menatap barang-barang yang berkilauan, rasa harapannya semakin besar. Apapun yang terjadi, aku akan membayarnya, tegas Dani, tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari pernyataannya. Dengan keinginan yang menggebu dan hati yang penuh harapan, Dani melangkah lebih dalam ke dalam pasar gaib, tanpa menyadari bahwa jalan yang dipilihnya bisa mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, di luar pasar, kabut semakin tebal, seolah menutup semua jalan kembali, menandakan bahwa ia telah memasuki dunia yang tidak akan pernah ia lupakan.